Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Sobat Sule. Sekarang ini tengah berlangsung upacara pembukaan kegiatan Raja Brawijaya 2016. Tidak seperti tahun sebelumnya, di mana fokus acara terpusat pada gedung rektorat. Tahun ini, acara berfokus pada bundaran UB. Pemukulan gong oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimyati, didampingi oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS, menjadi pertanda upacara pembukaan Raja Brawijaya 2016 dimulai. Dalam pidatonya, Rektor UB mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Tak lupa, Rektor UB memperkenalkan jajaran rektorat serta dekan fakultas di depan mahasiswa baru. Berpusat di Bundaran Tugu UB, upacara pembukaan Raja Brawijaya kali ini mengukuhkan lebih dari 12.000 pusaka 54 sebutan mahasiswa baru UB 2016. Sejak pagi hari, mahasiswa baru mulai berdatangan melewati Gerbang Panjaitan dan Veteran Timur untuk mengikuti upacara pembukaan Raja Brawijaya. Mahasiswa baru langsung bergegas menuju lapangan rektorat atau jalan utama kampus dari Gerbang Veteran hingga Soekarno-Hatta sesuai klaster masing-masing. Seperti tahun sebelumnya, upacara PK2MU 2016 diwarnai dengan aksi paper mob. Pusaka 54 menyajikan 3 formasi paper mob dengan berbagai bentuk dan tulisan. 3 formasi paper mob tersebut sempat disimulasikan pada hari Minggu 28 Agustus 2016. Formasi paper mob pertama membentuk logo pusaka 54 dan tulisan Raja Brawijaya 2016. Patung Raden Wijaya dan tulisan Universitas Brawijaya 2016 menjadi bentuk paper mob kedua. Meskipun kurang presisi, kombinasi kertas folio berwarna biru tua dan kuning berhasil membentuk logo resmi UB. Tulisan Juara Umum Pimnas 2016 dan logo Pimnas 2016 menutup aksi paper mob PK2MU 2016. Makna dari paper mob ketiga yaitu agar pusaka 54 bangga menjadi bagian dari UB yang menyabet juara umum pada Pimnas 2016 di IPB pada tahun ini. Dalam prakteknya, sempat terjadi kendala dalam pengkondisian formasi paper mob, yaitu kurangnya mahasiswa yang berada di lapangan rektorat. Dengan segera, panitia bergegas memindahkan barisan mahasiswa yang berada di jalanan perpustakaan UB menuju lapangan rektorat untuk mengatasi kekurangan mahasiswa. Selama 2 tahun terakhir, UB mempertahankan konsistensi aksi paper mob pada upacara PK2MU dimulai pada tahun 2015 dengan satu formasi yaitu tulisan UB. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai persiapan Raja Brawijaya 2016, kami sudah terhubung dengan reporter Ajeng. Iya, terima kasih Rasya. Saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana dari Raja Brawijaya 2016 bersama Mas Akbarudin dari Fakultas Ilmu Komputer 2014. Mas, saya ingin bertanya mengenai kegiatan paper mob yang tadi baru saja dilaksanakan. Kebetulan ini berbeda dari tahun lalu karena ada persiapan ya. Ya. Itu gimana sih persiapannya? Baik, kita persiapan untuk paper mob ini kurang lebih tidak berbulan-bulan ataupun tidak berminggu-minggu. Kita hanya ada waktu sekitar 13 hari ya.
untuk mempersiapkan Papermop ini. Sehingga dalam waktu yang begitu dekat kita meminta kepada istilahnya pihak rektorat ya yang menginginkan itu untuk tahun ini ada 3 konfigurasi membentuk 3 konfigurasi gitu kan ya, sehingga kita saat itu diberi waktu 13 hari untuk mengkonsep itu gitu kan ya. Nah, pada tanggal 28 kemarin kita melakukan latihan langsung dan menghadirkan dan mengundang adik-adik maba gitu kan ya terkait masalah latihan Papermop ini, dan hari H ini kita melihat hasil dari latihan kemarin-kemarin itu gitu ya. Jadi persiapannya kurang lebih kita 13 hari sebelum hari H baru dipersiapkan untuk Papermop ini. mulai dari pola Iya, mulai dari pola dan segala macamnya itu. Dan kita dibantu oleh tim ahli dari dosen arsitektur terkait pendesainannya seperti apa. itu cukup rumit ya, saya lihat desainnya tadi. Ya, betul, memang cukup sangat rumit saya rasa dan menjadi satu kebanggaan bagi saya sehingga memang dan teman-teman lainnya dapat mensukseskan acara Papermop ini walaupun mungkin tidak maksimal gitu ya, tapi memang ini saya rasa sudah cukup baik dan hasilnya bisa saya rasa bisa membanggakan untuk teman-teman panitia khususnya. Iya, lalu Mas ada pertanyaan dari teman-teman pers. Kita kan mendapatkan spot untuk peliputan dari gedung FTP ya. Betul. Tapi kenapa mengenai bentuk sendiri gitu, lebih menghadap ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Nah, jadi memang awalnya gitu kan ya, kita konsultasi dengan dosen dari arsitektur untuk terkait masalah desain itu baiknya seperti apa, apakah dibentuk memanjang atau dibentuk landscape gitu. Dan dari pihak dosennya itu arsitektur akan lebih baik jika desainnya itu dibuat landscape. Sehingga ya kita harus menghadap ke FEB gitu kan ya. Nah, kebetulan kemarin juga kita sudah mengajukan izin kepada 3 gedung ini ya, Rektorat, FEB dan FTP. Cuman sayangnya yang diberikan izin masuk yang lebih dari 3 orang itu hanya FTP saja gitu kan ya. Untuk FEB ini kita sulit mendapatkan izin ketika memang ingin memfasilitasi teman-teman pers ini agar mereka pun bisa ikut meliput dari atas gitu. Cuman sayangnya kemarin kita tidak mendapatkan izin dari pihak fakultas untuk naik ke atas FEB lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang. Jadi itu alasannya kenapa spotnya di FTP tapi bentuknya menghadap ke FEB. Terus terkait pengkondisian tadi ya barusan, kan kita tahu udah ada latihan gitu. Tapi kenapa entah itu emang seperti yang diharapkan atau yang kita lihat agak lama dalam pengkondisian, kurang maksimal? Ya, terkait masalah pengkondisian ini memang waktu kita latihan pun sama, dalam pengkondisian baris untuk meluruskan maba ini cukup sulit karena memang ya goalnya kita adalah ingin melihat bentuk yang sudah kita siapkan apakah sesuai apa tidak pada tanggal 28 kemarin. Karena bisa jadi mahasiswa baru yang waktu tanggal 28 ikut latihan dan posisinya mereka di depan, pada hari H mereka tidak di situ posisinya gitu kan ya. Memang dalam mengkondisikan baris berbaris ini untuk meluruskan satu baris ini cukup lumayan lama karena khawatirnya satu saja mahasiswa baru yang bergeser itu akan merubah pola. Iya, merubah pola Sehingga disitulah kita mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar meluruskan mahasiswa barunya. Jadi itu alasannya kenapa tadi bisa dibilang molor atau? Ya mungkin kalau dibilang molor tidak, karena sesuai dengan alokasi waktu sampai pukul 08.30 itu kita tidak sampai, bahkan ya tadi sudah selesai. Ya, hanya pengkondisiannya gara-gara posisi ya. Kendalanya di situ. Mungkin kendalanya kita harus benar-benar memastikan bahwa maba ini satu sop ini benar-benar lurus gitu, agar pola yang dibentuknya itu sesuai. Ya. Baiklah, terima kasih ya Mas atas waktunya. Saya kembalikan ke Rasya. Terima kasih reporter Ajeng. Demikian laporan seputar Raja Brawijaya 2016. Saya Rasya dalam Dimensi. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.